Sahabat Kompas.com, akses informasi yang semakin berkembang pesat membuat masyarakat semakin terbuka melihat potensi tari dari berbagai daerah. Dosen Institut Seni Indonesia sekaligus penari dan juga koreografer Eko Supriyanto mengatakan saat ini perkembangan tari dibarengi dengan minat generasi muda yang semakin serius mempelajari tari. Perkembangan tari ini dibarengi dengan minat dari generasi muda yang semakin banyak berkembang. Apalagi kalau kita lihat di sosial media kan ada TikTok, ada macam-macam, ini juga mengalami banyak pemahaman tentang tari, tidak hanya melihat tarian-tarian tradisi atau tarian-tarian yang avant-garde, yang kontemporer gitu ya, tapi tarian-tarian yang simple yang bisa diminati dan langsung dimiliki dan langsung bisa dipraktekkan oleh teman-teman pelaku-pelaku seni atau pelaku-pelaku tari. Dan ini yang menurut saya membuat kita banyak merasa bahagia karena dari situlah kemudian juga minat para generasi muda untuk belajar tari juga semakin banyak sebetulnya. Walaupun mungkin kemudian kita harus membedakan tarian yang tradisi, tarian yang tiktokan atau yang masuk di YouTube atau tarian yang ala kadarnya tanda petik ya. Tetapi juga tarian-tarian yang mungkin bisa lebih serius, bukan berarti kalau yang ala kadarnya tidak serius atau yang sebaliknya gitu. Tapi menurut saya akses untuk memahami tari dan menjadi potensi yang bisa berkembang dari masyarakat yang non tari ini juga bisa semakin diakses gitu. Jadi yang membuat saya merasa bahagia sebetulnya. Perkembangan tari semakin kompleks, luas, dan dalam. Termasuk gerakan TikTok yang sudah mulai masuk ke berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, kalau kita bicara tentang goyang TikTok ya mungkin kita bicara tentang gerak yang semua orang bisa menginspirasi dirinya, mengidentifikasi dirinya dengan gerak yang mereka miliki untuk membuat satu konten atau satu gerakan, satu konten ya di dalam platform ini. Tapi kalau menurut saya sih ya akan sangat berbeda ketika kita bicara dengan tari tradisi gitu misalnya. Tari Serampang 12 yang kemudian disandingkan dengan tari goyang TikTok yang ada di sosial media gitu, pasti akan berbeda gitu karena ya ada sejarahnya, ada banyaklah elemen kompleksitas yang sangat mendukung dalam tarian-tarian yang sudah ada di Indonesia dengan tarian yang kita bikin sendiri dari platform TikTok misalnya gitu. Tetapi dalam konteks kreativitas akan sangat memungkinkan. Kenapa tidak Serampang 12 dimasukkan ke dalam TikTok untuk menjadi satu wahana atau satu pembacaan tentang tarian tradisi yang kemudian bisa di-TikTokkan gitu. Dan kemudian bisa disebarluaskan menjadi satu platform yang semua orang bisa belajar gitu misalnya. Penting bagi penari untuk belajar teknik-teknik menari yang lain untuk menguasai kepekaan irama dan meningkatkan kemampuan motorik. Eko berpesan agar generasi muda mampu memahami dan membuka pikiran bahwa keberagaman dan perbedaan seni budaya atau tarian di Indonesia menjadi modal utama untuk bisa memahami siapa kita, dari mana kita, dan apakah Indonesia.